baik di pesta nikah dan di kayu salib. Kasih-Nya dinyatakan dengan nada suara, pandangan mata, dan cara yang menunjukkan kasih-Nya. Sekiranya Ibu Yesus telah menyadari batas wilayah kekuasaannya sebagai orang tua terbatas di dunia saja, ada pengikut-pengikut Yesus yang mengizinkan ibunya memasuki wilayah kekuasaan Allah Bapa di sorga sebagai rekan penebus atau co-redemptrix, serta beberapa gelar lainnya. Melihat ke depan atau foresight bahwa problema ini bakal datang, tidak mengherankan bahwa Yesus setelah memulai pelayanannya sebagai Mesias selalu menjaga dengan ketat dan tegas, walaupun kadang-kadang membingungkan, agar batas wilayah kekuasaan ibunya di dunia terpisah dengan wilayah kekuasaan Allah Bapa di sorga. Marilah kita bahas problema lain di mana Yesus dituduh berlaku seperti seorang yang karena amarahnya terhadap sesuatu yang berlangsung di gereja, menerobos masuk sementara acara ibadah berlangsung dan membalikkan bangku gereja dan mimbar sehingga semuanya berantakan. Nah, agar dapat mengerti tingkah laku seorang, kita harus ketahui konteks atau latar belakang ceritanya. Latar belakang problema dapat kita baca dalam Injil Yohanes 2 ayat 13-22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dalam buku Desire of Ages halaman 154, kita peroleh latar belakang lengkap tentang penyucian Ka'bah di Yerusalem oleh Yesus serta hubungannya dengan pekabaran 3 malaikat untuk akhir zaman ini. Pada perayaan Paskah di Yerusalem, banyak pengunjung berdatangan dari dalam bahkan dari luar negeri. Karena mereka tidak mau repot, binatang yang mereka akan persembahkan, mereka beli saja di pekarangan luar Ka'bah di Yerusalem. Uang luar negeri yang mereka bawa ditukar dengan uang Ka'bah. Penukaran uang menjadi bisnis untuk imam-imam. Keuntungan yang diperoleh penjualan binatang juga dibagi dengan imam-imam. Jenis persembahan cukup banyak. Halaman Ka'bah ramai dan ribut. Kedengaran selain suara binatang, juga suara penukar uang dan suara orang tawar-menawar. Kesucian acara Ka'bah hilang, gantinya tempat merupakan pasar binatang yang kacau. Sewaktu Yesus menyaksikan apa yang sedang berlangsung di Ka'bah, rumah Bapaknya, ia ketahui bahwa ia harus bertindak. Amarah yang ia tunjukkan adalah karena cinta untuk rumah Tuhan. Amarah yang demikian adalah amarah yang dibenarkan, atau righteous anger. Cambuk tali yang diayunkan tidak digunakan untuk memukul orang. Dalam tangannya cambuk tali itu kelihatan seperti pedang yang menyala. Sedang murid-murid Yesus yang menyaksikan peristiwa itu, mereka sendiri juga gemetar. Tindakan Yesus sangat berbeda dengan kebiasaannya yang lemah lembut. Mereka teringat apa yang dikatakan dalam Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam menyucikan Ka'bah, Yesus mengumumkan misinya sebagai Mesias
dan memulaikan pelayanannya. Aplikasinya, umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ditugaskan membawa pekabaran 3 malaikat. Yesus imam besar kita telah memasuki tempat yang maha suci di Ka'bah sorga. Oleh darahnya, ia membersihkan selain Ka'bah di sorga, juga umat Tuhan yang disediakan untuk kedatangannya yang kedua kali. Kesimpulan, perilaku Yesus sering tidak dimengerti. Apakah itu tentang mengabaikan orang tua, menunjukkan kemarahan, merusak milik pribadi orang lain, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Kalau dilihat dalam konteks peristiwa dan dari aplikasi rohaninya, serta metodenya yang digunakan, semuanya jadi jelas. Nah, apakah yang menjadi tantangan? Metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Al-Masih bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Terdapat di dalam tulisan Ellen G. White, Pengajaran dan Penyembuhan, Membina Keluarga Sehat, halaman 123. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-8 dengan judul Intensitas Pergaulannya dengan Bapa. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih.